Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Multi Organik TV. Oke, sekarang tanggal 27 Mei. Hari ini saya akan mereview perkembangan cabai organik 100% full organik berumur 57 HST. Oke. Ini cabai organik berumur 57 HST. Sekaligus saya akan melepas agensia hayati kami, yaitu ini kumbang koksi ya, yang sudah saya tangkar, sudah saya telurkan. Kemudian telurnya masih di penangkaran. Ini indukannya akan saya lepas di dalam greenhouse juga, karena saya masih mencoba bagaimana caranya agar saya bisa berternak kumbang koksi di dalam rumah. Nah, ternyata metode yang saya lakukan di dalam rumah tidak begitu signifikan perkembangan telurnya daripada yang langsung berada di dalam greenhouse. Mungkin karena suasananya yang tidak seperti alam ya. Saya belum bikin sangkar yang bagus. Oleh karena itu saya akan lepaskan saja ini. Oke, ikuti perjalanan ini. Yuk kita pindah ke kamera belakang. Oke teman-teman, ini adalah cabai organik kami, full organik 100%, yang sudah berumur 57 HST ya. Nah, ini adalah wangkil ya, wangkil yang saya gunakan sebagai perbandingan tinggi, agar teman-teman bisa membandingkan tingginya. Ini sudah mulai berbunga ya. Ini juga sudah mulai berbunga. Ini tingginya ya kayak gini teman-teman, nah kan? Ya 3 kalinya. Oh ya, cipluannya sudah saya pangkas ya. Sudah saya bersihkan karena cipluan cenderung menghalangi sinar matahari masuk, sehingga ini tidak merata ya. Ada yang kecil ya, terus tinggi, kurus, tidak sebesar-besar yang ini. Mungkin ada beberapa kelemahan dan kelebihan jika kita memperkaya vegetasi di dalam lahan, yaitu pertama terjaganya ekosistem yang semakin beragam ya, karena pada prinsipnya semakin beragam semakin baik, seperti itu kan. Jadi entah itu keberagaman organisme dalam tanah juga mendukung keberagaman organisme di atas tanah, yaitu di bawah tanah dan di atas tanah. Cipuluan kan tanaman berbunga ya teman-teman. Ya sekali nih, ini buahnya banyak sekali kan. Nah kan, nah bunga itu adalah sebagai tempat berlindung sekaligus makanan bagi musuh alami. Sebaliknya, kalau kita memangkas bunga-bunga cipuluan tersebut, harus ada penggantinya teman-teman. Nah ini saya juga menanam tanaman refugia berupa spesiesnya tanaman krokot ini. Tanaman krokot yang berbunga teman-teman, beda sama tanaman krokot yang ini. Ini tanaman krokot yang gampang tidak mudah mati nih. Nah, kalau ini yang mudah mati, namun bunganya bagus-bagus, ada merah, ada kuning. Nah, warna merah cenderung menarik predator, yang kuning menarik serangga pada umumnya. Oke teman-teman, seperti itu. Saya juga beberapa ini yang tanaman bunga yang di atasnya ini sudah saya sediakan tempat ya, kalau bisa dibilang ala-ala insek hotel lah gitulah. Ala-ala insek hotel yang seperti ini ya. Itu atasnya sudah saya kasih madu campuran air, madunya sedikit gitu untuk sebagai polen sementara. Nutrisi sementara bagi musuh alami. Kalian lihat ya, ini banyak sekali serangga lalat BSF di sini. Ini cabainya teman-teman. Meskipun dalam greenhouse ya, tetap aja namanya hama, karena greenhouse saya sudah saya bilang tidak 100% aman. Oke, tidak 100% aman. Jadi hama tetap masuk. Contohnya ini, selain aphids juga ada ini, ya kan? Ulat geraya. Oke, ini juga ada ulat geraya. Ulat tentara nih ya, ini juga.
yang biasanya kalau siang hari itu bersembunyi di dalam tanah. Ada beberapa ini kalau siang hari cuaca mulai panas cenderung berada di dalam tanah. Tapi entah kenapa ini kok ke atas ya. Apa karena dia terinfeksi parasitoid? Saya harapkan begitu, karena kalau jika ini terinfeksi parasitoid, jadi saya bisa mengamati sekaligus mengembangkan parasitoid apa yang dapat menginfeksi ulat geraya ini, teman-teman. Jadi seperti itu, kita memanfaatkan musuh alami ya. Karena untuk menekan penggunaan pestisida, entah itu pestisida organik maupun kimia. Kimia tentu tidak saya gunakan, namun untuk organik itu saya mencoba untuk tidak menerapkannya. Karena bagaimanapun teman-teman, pada prinsipnya namanya racun, entah itu dari bahan organik atau bahan kimia, itu juga berbahaya bagi habitat ekosistem. Namanya racun ya. Mungkin untuk penggunaan pestisida organik mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah terurai pertama. Yang kedua, bahannya organik ya tentu, karena organik jadi mudah terurai, terus tidak menimbulkan residu, ya kan? Tapi kalau begitu pestisidanya sudah terlalu kuat, apalagi pestisida kontak, jadi serangga parasitoid yang umumnya lebih kecil daripada telurnya ulat geraya itu akan mati, teman-teman. Sama saja kalau penggunaan berlebihan juga akan menimbulkan efek negatif bagi ekosistem. Jadi kita berusaha bagaimana cara alam melakukannya, seperti itu teman-teman. Bagaimana cara alam melakukan keseimbangan ekosistem. Nah, saya akan bicara sedikit tentang ekosistem ya. Peledakan populasi hama itu terjadi karena adanya dua faktor pendukung. Yang pertama adalah kualitas tanaman yang dimakan oleh hama. Seperti yang kita tahu bahwa cabai yang kita tumbuhkan di lahan pertanian itu kualitasnya diharapkan sangat tinggi, entah dari nutrisi atau dari kekebalan sistem. Jadi daun-daun yang kita tumbuhkan kan lebar-lebar. Tentu ini sangat mengundang hama. Itu pertama. Yang kedua adalah tidak adanya faktor penekan hama, penekan siklus hama. Jadi yaitu predator dan parasitoid, musuh alami itu. Jika itu tidak ada, maka hama akan otomatis melonjak, teman-teman. Dua faktor itu. Sudah tanamannya enak dimakan, faktor penekannya tidak ada. Nah, itu yang jadi peledakan populasi hama. Penggunaan pestisida kimia itu sangat berbahaya, teman-teman. Tentunya bagi jenis-jenis musuh alami seperti ini. Saya juga sudah menerapkan di sini. Nah, ini kumbang koksi ya. Ini kumbang koksi yang jenis predator, bukan yang hama. Beda ya. Itu kan faktor penekanan populasi aphids, ya kan, hama. Jadi kalau ini tidak ada, faktor penekanan tidak ada, otomatis akan melonjak. Penggunaan pestisida kimia itu akan membunuh ini, teman-teman. Entah beribu-ribu macam spesies parasitoid dan predator yang ada di alam itu akan terbunuh juga. Jadi faktor penekannya itu tidak ada. Coba kalian searching di YouTube atau baca jurnal tentang parasitoid dan predator, itu banyak sekali, teman-teman. Dan itu sangat jarang diperhatikan oleh petani. Petani hanya fokus pada nutrisi dan caranya hama itu mati, sudah gitu aja. Jadi tidak memikirkan lainnya. Itu tidak bisa dikatakan pertanian yang sesungguhnya, teman-teman. Karena berbicara pertanian itu pasti berbicara tentang ekosistem. Gimana cara kita memanipulasi ekosistem yang tidak menimbulkan kerusakan seperti itu, teman. Nah, ulat geraya ya, ini ke atas ini. Oke, nanti beberapa kalau sudah terlalu banyak ulat geraya, saya akan beberapa mengecap jempol ya, teman-teman. Cap jempol. Itu saja sudah cukup. Nah, kalau hanya satu atau dua ulat geraya di sini, saya tidak mengecap jempolnya. Karena itu termasuk statusnya bukan hama, teman-teman. Statusnya sebagai herbivore. Herbivore itu bukan hama, teman-teman. Nah, hama dan tidak hama itu status ya, teman-teman. Tergantung potensi dia merusak tanaman yang sampai menimbulkan efek merugikan bagi tanaman itu secara ekonomi. Itu disebut hama. Kalau cuma herbivore itu tidak boleh dirusak, teman-teman, tidak boleh dibasmi, karena itu adalah penunjang siklus ekosistem, teman-teman.
Memang di sini saya berusaha menerapkan tidak menggunakan pestisida kimia maupun organik ya teman-teman. Saya hanya meniru bagaimana cara alam melakukannya, seperti itu. Jadi bagaimana cara alam itu menekan populasi hama itu seperti itu. Kita mungkin hanya bisa memanajemen ya teman-teman. Manajemen gimana sekiranya tanaman ini tetap tumbuh ya. Tetap tumbuh, tepat menghasilkan untuk kita, tapi tidak merusak, tidak merugikan. Karena semuanya adalah satu teman-teman. Kalau bicara tentang rantai makanan, kalau bicara tentang pertanian, pasti bicara tentang ekosistem. Itu pasti teman-teman. Kalau berbicara tentang ekosistem, Anda mengenal salah satunya adalah rantai makanan teman-teman. Oke? Siapa yang tidak setuju dengan rantai makanan? Yang dulu kita pelajari waktu SD, ada tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elangan, seperti itu teman-teman. Nah, kalau saja burung itu dihilangkan, maka apa yang terjadi? Meledaknya populasi belalang teman-teman. Nah, itu kan sudah prinsip sederhana. Dan jangan kira bahwa rantai makanan itu hanya sebatas itu saja. Ada rantai makanan di dalam tanah juga ada. Ya kan? Seperti ini, jamur-jamur ini juga ada yang memakannya. Tuh. Ya kan? Ada jamur yang besar, ada jamur yang kecil, ada jamur yang trichoderma yang memakan fusarium. Kan seperti itu rantai makanan, teman. Kompleks sekali. Di atas tanah juga seperti itu. Ada kumbang yang memakan apis, nanti kumbang ini dimakan itu, kan banyak sekali. Jadi prinsipnya adalah semuanya adalah satu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, perkembangan cabenya cenderung yang di dalam cipulan ini cenderung tidak merata ya teman-teman, daripada yang di sana ya, yang terkena matahari. Jadi tapi rata-rata sehat ya. Nah ini kecuali yang ini masih terkena virus Gemini ya teman-teman. Saya biarkan saja, gak apa-apa, gak terlalu dipeributkan. Mungkin yang jadi masalah saat ini adalah ulat gerak ya teman-teman. Namun untuk menangani itu saya harus melakukan keputusan yang sebijaksana mungkin bagi ekosistem, terutama di sini di dalam greenhouse ya. Jadi apakah ekosistem itu bisa diterapkan di dalam greenhouse? Buktinya yang sudah saya lakukan, tanaman ini sebelum saya terapkan pengendalian musuh alami ya, masih menggunakan itu 2 kali semprot tembakau yang saya bilang kemarin. Itu sangat banyak kutu teman-teman, apits dan kutu kebul oleh sini jawabnya. Nah kayak gini, ini kan bekas-bekas dimakan kutu teman-teman. Oke, ya kan, ini bekas-bekas makan kutu. Namun ini sudah bersih teman-teman. Saya introduksi di sini importasi 3 ekor kumbang koksi, bersih teman-teman, luar biasa. Jadi semakin memperkaya keragaman di sini itu, saya juga diuntungkan oleh kumbang koksi itu. Saya tidak perlu lagi menyemprot teman-teman, jadi lebih enak gitu. Itu sangat, kalau dikonversikan ke skala yang lebih luas, kebutuhan menyemprot itu kan ya banyak ya, kecuali memang kita menggunakan pestisida organik. Tapi ya hitung-hitung sendirilah bagaimana kebijaksanaan teman-teman untuk ekosistem ini. Kenapa sih kok kita harus memikirkan ekosistem? Kan seperti itu teman-teman. Ya kalau engkau tidak mau memikirkan ekosistem, ya hiduplah di planet lain teman-teman. Bumi itu ada ya, ada siklus nitrogen, siklus hara, siklus fosfor, siklus berbagai macam lah siklus di sini. Ada bulat-bulatan seperti itu yang terus berputar. Itu kan menjaga keseimbangan alam. Kalau nggak seimbang ya, contohnya banyak sekarang ya, pelecahnya populasi hama, iklim yang tidak menentukan, seperti itu. Jadi kalau tidak mau mementingkan ekosistem ya, ukur-ukur sendiri gimana cara kalian untuk pindah ke planet lain.
Kan kayak itu. Maaf ya teman-teman, agak kasar. Ini adalah telur kembang koksi ya teman-teman. Ini adalah telurnya kembang koksi. Kecil ya. Ini sudah mulai bertelur di sini. Oke. Saya akan melepaskan beberapa kembang koksi yang sudah saya tangkarkan di sana agar kembali melakukan tugasnya di alam. Oke. Nah, ini ya adalah kembang koksi. Ini ya. Ini ada sepasang kembang koksi. Kelihatan nggak teman-teman? Seperti itu. Kita akan coba lepaskan. Nah teman-teman, jika Anda menggunakan musuh alami seperti kembang koksi, lalu Anda melihat koloni kutu apit yang seperti ini, ya kan? Pasti kembang koksi itu akan bertelur di antara koloni itu. Nah ini masa penetasan itu adalah 3-4 hari. 3-4 hari akan menetas teman-teman. Yang saya amati 3-4 hari akan menetas. Nah kemudian ini akan bersih teman-teman. Tiap koloni itu ada. Contoh lagi ya, ini. Tuh, ya kan? Ada telurnya kan? Ini kan, dua telurnya. Dua telurnya juga. Ya, kelihatan kan? Jadi tiap koloni itu ada telurnya teman-teman. Kuning-kuning gitu telurnya, kecil. Nah ini. Tuh ada telurnya. Ini juga ada telurnya. Tuh kan? Kelihatan kan? Jadi per koloni itu ada teman-teman. Nah ini teman-teman, ini menetas ini larva dari kembang koksi, oke? Nah itu, nah ya kelihatan ya teman-teman ya, dia sedang memakan cangkangnya sendiri sebagai penunjang energi awal dari menetas seperti itu teman-teman. Ya, larva kembang koksi. Dan di sini juga ada pupanya. Mana ya? Nah ini dia teman-teman, ini pupa. Ini pupa dari kembang koksi. Nggak kelihatan ya? Nah kayak gitu teman. Pupa dari kembang koksi. Nah seperti itu. Nah, kelihatan nggak? Ini telurnya ya kan? Telurnya. Ini juga ada telurnya. Nah ini telurnya teman-teman. Jadi kembang koksi ini kalau ini juga telurnya banyak ini. Pada satu koloni nanti ini bersih teman-teman. Santai saja. Jangan disemprot, wah mati nanti disemprot. Nah ini kan ya. Dia lagi makan teman-teman. Lihat tuh. Hop. Nanti ini bersih teman-teman, santai saja. Ombaknya juga nggak apa-apa. Nah nanti di sini juga ada telur. Ini telurnya. Oh sudah menetas teman-teman. Nah ini dia. Nah ini dia. Kayak gitu ya teman-teman. Ini salam kepada sahabat kita. Oke ya teman-teman, kayak tadi itu ini kelas review penjelasan tentang ini ekosistem yang saya coba tirukan, seperti apa alam melakukannya itu, seperti apa alam melakukan siklus nutrisi, seperti apa alam menekan populasi hama, seperti apa alam menjaga keseimbangan itu. Saya pikir selagi lombok itu yang kita kembangkan itu tidak apa-apa, tetap memberikan hasil yang sesuai kebutuhan kita, itu tidak perlu diapa-apain teman-teman. Tidak perlu kita harus gerundel. Oh ada satu ulat geraya misalkan, terus kita gerundel ini gimana nih nanti turunan hasil itu nggak karuan. Yang tenang, tenang beda Allah. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi bagaimanapun greenhouse saya ya, ini kan
tidak 100% aman. Buktinya sudah saya paparkan tadi kan, ada ulat geraya, ada apit. Coba hama penting cabai apa saja? Ulat, kutu, apit, sama kepek kan, ada semua di sini teman-teman, ada. Jadi tidak, memang bukan 100% aman di sini. Tapi secara overall pengamatan saya di lahan greenhouse yang sempit ini, tanamannya baik-baik saja. Memang ada beberapa karena faktor iklim mikro, karena ada cipuloan kemarin itu ada yang tidak merata. Tapi tidak apa-apa, nanti juga saya suplai pupuk organik itu untuk menunjang pertumbuhan cabai. Nah, saya sudah menerapkan metode musuh alami selama kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu itu puncak-puncaknya populasi apit di kebun saya ini, buahnya apitnya. Otomatis bingung toh, karena sudah terlampau banyak kan gitu kan. Jadi saya berusaha ya apa ya, kalau apakah gara-gara dicari dulu sebabnya peledakan ini apa kan gitu, sebabnya peledakan apa, cara mengatasinya gimana kan, kayak gitu ya. Nah, jadi sebab peledakan populasi hama itu saya pikir karena gara-gara saya tidak mengaplikasikan predator. Karena pupuk organik yang saya buat itu cenderung kurang mandi lah, kata orang Jawa bilang, kurang mandi, kurang efek gitu kan, karena terbuat dari bahan-bahan sederhana. Nah, rujukan saya biasanya kalau pupuk organik yang teman-teman buat pestisida organik yang teman-teman buat itu tidak manjur kan gitu kan, mesti rujukan bagaimana cari pestisida yang manjur meskipun secara organik, entah pakai ini pakai itu kan gitu kan. Cuman saya berpikir kalau itu pestisida semanjur pestisida kimia, apa yang terjadi teman-teman, kan kayak gitu kan. Jadi kan sama-sama, meskipun bahannya itu ya punya beberapa kelebihan, tapi efeknya kan sama kan kayak gitu. Pestisida organik yang kita buat itu semanjur pestisida kimia, bagaimana ya? Kalau saya pribadi menganggapnya sama, cuman ada beberapa kelebihan kan gitu saja. Kalau cuma diterapkan di lahan greenhouse yang sempit ini sih nggak masalah pestisida organik itu sebenarnya, karena tidak menimbulkan efek yang begitu luas. Coba kalau itu diterapkan oleh seluruh petani di Indonesia, itu ya apa efeknya, akan ya nanti dilihat sendiri kan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar membuat kebijakan. Dan lagi, oleh karena itu saya berpikir untuk bagaimana cara alam melakukannya kan. Cara alam melakukannya dengan menghadirkan musuh alami. Ya, Tuhan itu untuk menekan populasi hama menghadirkan musuh alami. Oleh Tuhan maka diciptakanlah musuh alami, berbagai macam musuh alami untuk menekan faktor, untuk menyeimbangkan alam itu. Entah Tuhan itu menciptakan hama terus musuh alami kemudian, entah berbarengan, nggak tahu saya. Yang penting itu hadir sebagai satu kesatuan alam dalam ekosistem. Oleh karena itu saya terapkanlah di sini. Saya cari kumbang koksi di daerah pertanian yang tidak begitu teraplikasi pestisida sintetik, ada teman-teman. Ternyata masih ada. Alhamdulillah masih ada. Kecuali di lahan cabai besar, itu pasti nggak ada kehidupan di sana. Kecuali tanaman cabai itu sendiri. Iya, kalau cabai besar di sini itu kayak bayi teman-teman. Setiap hari semprot, pasti nggak ada kehidupan sudah. Yakin aku. Tapi kalau cabai kecil ini mungkin agak jarang yang petani nyemprot ya, karena dia cenderung lebih tahan. Kalau cabai besar sudah kayak gitu kan. Saya carilah beberapa tiap hari caranya, saya cari terus saya ambil introduksi ke sini. Alhamdulillah selama 1 minggu langsung bersih teman-teman. Jadi saya amati satu pohon itu ada 3 ekor, 2-3 ekor, umur segini ya, umur 57 HST, itu langsung bersih teman-teman. Selang 2 hari, tapi selangnya 2 hari itu langsung bersih dari kutu apit. Kutu apitnya memang tetap ada, 1-2 koloni, 3 koloni itu tetap ada. Tapi itu tidak merugikan secara ambang batas ekonomi. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Itu statusnya bukan hama, tapi statusnya adalah herbivore. Nah kayak gitu. Jadi kayak kalau herbivore statusnya itu tidak merusak, jadi tidak apa-apa. Kita biarkan saja hidup. Kayak gitulah teman-teman. Jadi gimana ya? Yuk kita sama-sama belajar
Jika teman-teman lebih mengerti ilmu ekosistem daripada saya, tolong sekali untuk komentar agar kita sama-sama belajar, dan nanti saya pertimbangkan untuk saya terapkan di greenhouse ini. Barangkali ada saran, teman-teman sangat saya butuhkan sarannya. Oke. Sekian dari review cabai organik umur 57 HST. Oke teman-teman, see you next time.